Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami merupakan satu anggota kelompok, di mana untuk mengerjakan tugas eh, dari pemrograman komputer, tugas proyek C++ untuk sorting dan searching. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Sirli Maulidina, NRP 50092011155 dari kelas C. Jadi lanjut. Ya, mungkin selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Alvaros, NRP 50092011128 dari kelas A. Mungkin bisa dilanjut. Iya, perkenalkan saya Laila Nurfitria Devi dengan NRP 50092011020 dari kelas D. Oke, untuk soal yang pertama, buatlah program untuk menginputkan sejumlah bilangan bulat, misalnya n. Nah, nanti bisa diinput, kemudian program akan menampilkan bilangan yang sudah diinput tersebut dalam keadaan terurut secara descending. Jadi nanti algoritma yang akan digunakan atau sistem sortirnya adalah menggunakan metode bubble sort. Oke, untuk algoritmanya kita mulai, kemudian nanti program akan memprint kalimat masukkan banyaknya bilangan yang akan disortir. Nah, kemudian nanti user akan bisa menginput jumlah bilangan yang akan disortir. Nah, jumlah datanya. Kemudian nanti akan terjadi perulangan input sebanyak jumlah bilangan yang sudah diinputkan tadi. Kemudian nanti user akan bisa menginput data bilangan yang akan disortir saat perulangan penginputan data terjadi. Jadi nanti setelah program menampilkan masukkan banyaknya bilangan yang akan disortir, kemudian user bisa menginputkan jumlah datanya, nanti akan program akan menampilkan sebuah kalimat untuk user bisa menginputkan data-datanya. Nah, kemudian perulangan akan berhenti ketika sudah mencapai jumlah atau angka bilangan yang sudah diinput dalam jumlah data tadi. Oke, jadi nanti setelah semua data sudah diinput, nanti akan terjadi proses sorting menggunakan metode bubble sort. Nah, metode bubble sort ini nanti bilangan ke-1 dan ke-2 akan dibandingkan. Nanti apabila bilangan ke-1 itu harus bernilai lebih besar, karena di sini soalnya menyebutkan bahwa sortingnya dalam keadaan descending. Nah, apabila bilangan ke-1 nilai harus lebih besar dan ternyata bilangan kedua lebih kecil daripada bilangan ke-1, nah jadi urutannya salah, maka bilangan ke-1 akan dipindahkan ke TMP. Nah, nanti bilangan kedua akan dipindahkan ke posisi bilangan ke-1. Jadi bilangan 2 dan 1 ini akan bertukar posisi sesuai urutan yang diinginkan. Kemudian jika urutannya sudah benar, maka bilangan ke-1 dan ke-2 akan dicetak. Nah, ini jika ini hanya ditinjau dari 2 bilangan saja. Nanti kan karena datanya akan lebih dari 2, maka ulangi proses 7 sampai 11 untuk bilangan selanjutnya bila ada. Nah, nanti bilangan ke n dan bilangan ke n+1 akan dibandingkan. Seperti yang tadi, bilangan ke-1 dan kedua dibandingkan, jika urutannya salah akan ditukar, kemudian bilangan kedua dan bilangan ketiga dibandingkan, bilangan ketiga dan bilangan keempat dibandingkan, begitu seterusnya. Kemudian nanti akan memprint bilangan yang sudah diurutkan. Nah, dan di metode bubble sort ini akan dilakukan pengecekan kembali dengan mengulangi proses 7 sampai 12. Nah, jadi jumlah bilangan dikurangi 1 untuk terjadi pengulangan. Jadi nanti akan terjadi pengecekan setelah proses bubble sort sudah terjadi. Kemudian program akan selesai. Oke, kemudian flowchart. Ini adalah flowchart dari nomor 1.
Yang pertama adalah start, nanti user bisa menginputkan banyak bilangan atau jumlah datanya. Nanti program kami variabelnya bernama length. Kemudian nanti akan terjadi perulangan dengan for, karena data sudah pasti, sudah ketahui jumlahnya sampai berapa, berupa input bilangan tadi. Perulangan for dengan data ke i sebanyak n, atau sebanyak jumlah yang data di input tadi. Kemudian nanti user akan bisa menginput bilangan data ke i atau data ke berapa. Jadi nanti akan terjadi perulangan penginputan data. Begitu seterusnya sampai perulangan ini berhenti sampai mencapai data yang jumlah bilangan yang dimasukkan dalam penginputan yang awal tadi, penginputan jumlah data. Oke, setelah user sudah menginput, nanti akan terjadi perulangan for dengan data ke i sebanyak length data untuk proses sortir. Nah, nanti akan terjadi proses sortir dengan cara bubble sort dari kiri ke kanan yang sudah saya jelaskan sekilas tadi, bahwa metode bubble sort ditinjau dari kiri ke kanan membandingkan antara dua bilangan dan ditukar apabila posisinya masih belum sesuai yang diinginkan. Nah, setelah proses sortir dengan cara bubble sort dari kiri ke kanan sudah selesai, nanti akan terjadi perulangan for dengan data ke i sebanyak length data untuk menampilkan hasil sortir atau menampilkan hasil data yang sudah diurutkan dengan cara bubble sort tadi. Nah, di sini juga akan terjadi perulangan lagi sampai data terakhir. Nah, kemudian data akan di-print dan sudah selesai dari program ini. Bisa next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lengkap mengenai bagaimana metode bubble sort ini terjadi. Jadi misal kita mempunyai data 6, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini data masih belum berurutan. Untuk contoh gambar ini kami menggunakan urutan ascending atau dari kecil ke besar. Nah, pertama, program akan menyeleksi dua angka pertama dari kiri. Jadi 6 dan 1. Kita tahu bahwa 6 dan 1. 1 lebih kecil daripada 6, maka 1 akan berpindah ke kiri dan 6 akan berpindah ke kanan. Nah, setelah terjadi pertukaran, kemudian bilangan yang sudah di posisi kedua ini juga akan dibandingkan lagi dengan bilangan yang pada urutan ketiga. Kita tahu 6 dengan 2 lebih kecil daripada 6, sehingga 2 akan bertukar dengan 6 ke depan, ke kiri, kemudian 6 akan pindah ke kanan. Sudah terjadi 1 dan 2 sudah berurutan. Kemudian untuk 6 dan 3. 6 dan 3 dibandingkan lagi dan 3 masih lebih kecil daripada 6, sehingga bertukar. Lagi 3 ke depan, 6 ke belakang, 3 ke kiri, 6 ke kanan. Sudah terjadi urutan 1, 2, 3. Kemudian diseleksi lagi 6 dan 4. 6 dan 4, 4 lebih kecil. 4 pindah ke kiri, 6 pindah ke kanan. Nah, kemudian sudah 1, 2, 3, 4 sudah berurutan. Tinggal 6 dan 5. 5 masih lebih kecil daripada 6. Sehingga 5 pindah ke kiri, 6 pindah ke kanan. Jadi metode bubble sort ini mengurutkan atau membandingkan data-data ini dari kiri ke kanan secara 2 angka berurutan, seperti itu. Jika masih lebih kecil atau sesuai dengan metode atau urutan yang diinginkan, maka akan diputar secara terus-menerus antara dua bilangan secara berurutan. Oke, kemudian sudah terjadi pertukaran yang terakhir, sudah benar, tidak ada data lagi, maka dilakukan pengecekan. Perulangan pengecekan lagi yang sudah ditukar-tukar tadi,
Jadi 1 lebih kecil dari 2, oke. 2 lebih kecil dari 3, 3 lebih kecil dari 4, 4 lebih kecil dari 5. Ini sama juga dari kiri ke kanan, selanjutnya kiri ke kanan, selanjutnya kiri ke kanan, selanjutnya. Jadi seperti itu logika dari metode bubble sort. Kemudian ketika sudah berurutan, sudah dilakukan pengulangan pengecekan, maka program akan memprint data yang sudah disortir secara urut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi seperti itu. Mungkin bisa dilanjut. Baik, yang selanjutnya script program C++ untuk nomor 1. Nah, di sini karena programnya terlalu panjang jika dijadikan satu slide, jadinya kita plotting menjadi 2 bagian. Nah, mungkin langsung saja untuk ke bagian yang pertama. Di sini ada baris yang pertama. Kita ketahui include library di sini digunakan untuk kebutuhan beberapa sintak yang ada di bawahnya. Nah, di sini kita menggunakan bits stdc++.h. Mengapa demikian? Karena di sini sudah include library yang lain seperti IOStream, CMake, dan lain-lain. Nah, itu sudah jadi satu di satu library ini, sehingga kita tidak perlu menambahkan library lain. Jadi kesannya source code kita itu lebih ringkas. Kemudian lanjut di baris yang kedua itu using namespace std. Nah, di sini gunanya untuk apa? Kita ketahui bersama bahwa untuk cout itu ada .2 std seperti ini. Ini sangatlah pemborosan terhadap waktu ya. Jadi nanti kita masukkan cout .2 std ini, kita ganti dengan using namespace std. Jadi kita langsung saja cout dan apa yang mau kita masukkan, sehingga lebih ringkas daripada std ini. Mungkin kembali lagi lanjut untuk baris ketiga dan seterusnya sampai sini, sampai baris ke-17. Di sini sudah ada fungsi yang pertama, yaitu fungsi prosedur berupa void untuk menghitung sorting bubble sort secara descending. Kemudian di sini juga saya masukkan void bubble sort ascending agar kita tahu perbedaannya dari kedua perbedaan tipe data ini, prosesnya seperti apa, mungkin kita lebih tahu ya nanti. Nah, yang pertama, dalam 2 prosedur ini, kita deskripsikan data yang kita masukkan itu nantinya akan berupa data integer. Makanya di sini kita definisikan datanya itu integer, kemudian dilanjut, kita deskripsikan juga data variabel n to integer. Nah, untuk variabel n ini fungsinya nanti jumlah datanya yang akan kita inputkan. Kemudian lanjut untuk baris keempat, kita TEMP ini untuk menyimpan datanya yang ketika kita sorting. Nah, itu kita definisikan sebagai integer karena kedua data yang ada di sini sudah integer, sehingga kita buat integer juga. Kemudian dilanjut untuk yang baris kelima, fungsi for yang pertama di sini untuk mengulangi berapa kali terjadi perulangan sorting. Kemudian fungsi for yang kedua ini kita ketahui bersama bahwa berapa kali penukaran datanya. Nah, di sini kita sudah menginputkan sintaks fungsi if. Nah,
Mungkin jika kita melihat antara descending sama ascending ini, mungkin sekilas sudah sama, namun terjadi perbedaan itu pada fungsi if-nya. Nah, pada fungsi descending, kita ketahui bersama bahwa tanda data I itu kurang dari data J. Dan pada bubble sort ascending, data I itu lebih dari data J. Nah, mungkin kita beri contoh langsung ya, agar kita lebih memahami. Misal, kita memiliki data, kita batasi 3 saja, karena untuk menguji pemahaman saja. Jadi, kita memiliki angka 3, 1, dan 2. Nah, untuk data descending ini dari besar ke kecil, sedangkan ascending ini dari kecil ke besar. Nah, untuk descending sendiri, di sini data I kurang dari data J. Nah, di sini data I itu 3, data J-nya itu 1. Sehingga di sini sudah benar jika data itu lebih dari data J, sehingga fungsi if ini tidak terjadi penukaran. Jadi di sini masih tetap 3, 1, 2. Kemudian untuk sorting selanjutnya, 1 dengan 2. Di sini 1 kurang dari 2. Nah, ini sudah bernilai benar, maka data ini menjadi 3, 2, 1. Sehingga kita dapatkan data yang sudah diurutkan secara descending itu seperti ini. Ini saya tulis D. Kemudian untuk ascending sendiri, di sini terjadi perbedaan tanda, yaitu data I lebih dari data J. Nah, mungkin kita menggunakan contoh yang sama, karena ascending ini dari kecil ke besar, mungkin kita langsung seleksi saja, 3, 1, 2. Yang pertama 3 dan 1. 3 lebih dari 1. Nah, ini sudah benar. Nah, maka di sini terjadi penukaran data. Nah, mungkin jika kita lihat lagi sekilas, untuk TEMP sama dengan data I sama dengan data J sama dengan TEMP. Nah, secara tidak langsung di sini pada sintaks ini kita ingin menukar datanya sehingga datanya itu bisa tertukar dan bisa terurutkan seperti itu. Nah, di sini 3 lebih dari 1 karena benar, berarti 1 tukar dengan 3. Hanya di sini 1 tukar sama 3 untuk ascending sehingga menjadi 1, 3, dan 2. Nah, mungkin selanjutnya untuk 3 dan 2, di sini 3 lebih dari 2 sama, jadi terjadi pertukaran di sini 3 ke 2 dan 2 ke 3 sehingga menjadi 1, 2, 3. Nah, untuk data ini sudah urut secara ascending. Mungkin perbedaannya seperti itu ya teman-teman. Mungkin bisa saya lanjut untuk ke script program selanjutnya. Nah, ini untuk lanjutannya dari tadi. Nah, dapat kita lihat bersama pada slide ini terdapat fungsi mainnya, fungsi induknya. Mungkin saya jelaskan dari atas dulu. Pada baris 34, kita deskripsikan data length ini data integer. Mengapa demikian? Karena kita akan menginputkan jumlah banyaknya bilangan itu sebanyak bilangan bulat, yaitu length, yang sudah kita definisikan di atas. Kemudian kita definisikan juga data length ini berupa integer. Mengapa demikian? Karena untuk menginputkan jumlah bilangan itu harus bilangan bulat ya teman-teman. Dan ini harus bilangan bulat positif. Kemudian lanjut,
Untuk baris 38 di sini ada fungsi for. Nah, fungsi for ini gunanya untuk apa? Nah, gunanya ini untuk kita menginputkan data dari banyaknya bilangan ini. Misalnya di sini cout nilai data karena di sini misalnya sebagai contoh 3 tadi ya, kita masukkan datanya itu ada 3 di sini, ada 3, 1, dan 2. Nah, di sini nilai data pertama, karena di sini nilai data pertamanya kita deskripsikan I sama dengan 0, maka di sini akan muncul nilai data ke 0, itu nilainya 3, nilai data ke 1 itu 1, nilai data kedua itu 2. Oke, mungkin selanjutnya di sini nlen, di sini kita space agar kita lebih jelas lagi untuk sintaks selanjutnya. Mungkin langsung saja pada baris ke-44 di sini ada susunan data. Nah, jadi karena ini tadi sudah ada data yang vertikal, maka kita buat horizontal atau kita buat satu baris agar urut data ascending dan descending-nya nanti berbentuk baris juga. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa ada fungsi for. Nah, fungsi for di sini fungsinya apa? Di sini ada data dan ada space. Nanti di sini muncul ada data, ada space, kemudian ada data, ada space, ada data, ada space, dan seterusnya. Karena di sini ada tiga bilangan, maka di sini nanti yang sudah kita inputkan akan menjadi 3, 1, 2. Mungkin bentuknya nanti seperti ini. Oke, lanjut. Di sini pada baris 50 terjadi sorting secara bubble sort, secara ascending. Nah, setelah disorting secara ascending, kita mengeprint datanya. Nah, di sini terdapat fungsi for. Fungsi for di sini untuk menginputkan, untuk mengeluarkan data secara descending. Nah, di sini descending tadi sudah kita bahas sebelumnya, bahwa dia itu dari besar ke kecil, jadi nanti 3, 2, 1 bentuknya. Nah, di sini karena sudah sama seperti ini, seperti yang di sini, itu nanti bentuknya 3, kemudian ada space, kemudian 2, ada space, ada 1. Mungkin berlaku sama seperti sebelumnya, maka descending di sini juga sama terkait penyajian datanya. Mungkin bisa dilanjut. Ayo. Oke, untuk selanjutnya ini merupakan hasil running dari program yang sudah ditampilkan sebelumnya ya. Nah, bisa terlihat di sini hasil runningnya dari yang tadi ya. Input jumlah bilangan, kemudian ada perulangan for, dan ini merupakan perulangan untuk penginputan data. Jadi untuk penginputan data. Nah, ini ditampilkan dengan ini, nilai data ke 0, 1, 2, 3, 4. Nah, oh ya, kemudian sebelumnya ada input jumlah banyaknya bilangan tuh ada di sini. Akan menginput misal datanya ada 5, kemudian akan terjadi perulangan sebanyak jumlah datanya yaitu sebanyak 5 kali ke sesuai dengan I-nya 0, 1, 2, 3, 4, kemudian sama dengan
user akan menginput datanya. Jadi misal 7, 5, 6, 45, dan 67. Kemudian akan ditampilkan cout berupa susunan datanya. Jadi nanti akan ditampilkan susunan datanya ini, susunan data, kemudian titik 2, dan akan terjadi perulangan for untuk menampilkan barisan dari data yang sudah diinput. Nah, di sini ada cout data i, kemudian spasi. Nah, ini ditunjukkan dengan susunan data di sini 7, 5, 6, 45, 67. Jadi tadinya user sudah menginput dan ini dalam keadaan vertikal, kemudian kami urutkan dulu dengan cara horizontal seperti ini. Jadi angka data i spasi 7 spasi data i spasi 5 spasi begitu seterusnya. Agar nanti data akan urut juga secara horizontal juga. Kemudian yang pertama untuk bubble sort yang ascending. Nah, di sini muncul data urut secara ascending. Di sini data urut secara ascending di sini, kemudian terjadi perulangan for untuk hasil sortirnya. Nah, di sini ada data i, kemudian spasi. Nah, ini 5, 6, 7, 4, 5, dan 67. Nah, seperti itu juga untuk yang descending, juga mengambil dari fungsi void yang sebelumnya tadi, kemudian akan muncul cout data urut secara descending titik 2, yang ini data urut secara descending titik 2, kemudian juga akan men-cout data i spasi. Nah, ini muncul 67, 45, 7, 6, 5. Oh ya, 67 spasi 67 spasi 45 spasi 7 spasi 6 spasi 5. Jadi seperti itu untuk hasil running dari programnya. Mungkin bisa dilanjut. Ya, jadi saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada soal untuk nomor 2, tulis program untuk mengurutkan dan mencari data dengan keyword NRP terhadap data mahasiswa. Setiap record yang terdiri dari file NRP 10 karakter, nama 25 karakter, dan IPK yang berbentuk tipe data float, kemudian data diurutkan secara descending berdasarkan NRP. Gunakan struktur data array of struct dan algoritma insertion sort. Pertama-tama, program minta input jumlah mahasiswa dan kemudian menampilkan data mahasiswa tersebut dalam keadaan urut secara descending. Kemudian berikut merupakan algoritma dari problem nomor 2. Yang pertama yaitu mulai program. Yang kedua, print masukkan banyaknya bilangan atau jumlah mahasiswa yang akan disortir untuk menginstruksikan user dalam menginputkan banyak bilangannya. Kemudian user menginputkan jumlah bilangan atau jumlah mahasiswa yang akan disortir. Kemudian jumlah bilangan atau jumlah mahasiswa tersebut dimisalkan dengan variabel size. Setelah diinputkan kan terdapat batasan atas perulangan, sehingga terjadi perulangan input sebanyak size data. Perulangan ini merupakan perulangan for, karena terdapat batasan dalam perulangan tersebut, seperti yang telah saya sebutkan. Kemudian user menginputkan data NRP, nama mahasiswa, dan nilai yang akan disortir saat perulangan penginputan data terjadi. Kemudian input NRP, nama, dan nilai ini terjadi sebanyak data yang telah dimasukkan tadi. Misal dimasukkan jumlah bilangan dan jumlah mahasiswanya itu ada 3, maka terjadi perulangan NRP, nama, mahasiswa, dan nilai sebanyak 3 kali. Kemudian terjadi proses sorting menggunakan metode insert sort. Metode insert sort merupakan metode sorting dengan cara dari kiri ke kanan, namun data dari kanan bisa berpindah ke kiri menyesuaikan data yang telah diurutkan. Atau mungkin bisa saya jelaskan contohnya pada problem nomor 2 ini, yaitu
NRP ke-1 dan ke-2 dibandingkan. Dan NRP ke-1 harus bernilai lebih besar daripada NRP ke-2, karena itu kan diminta dengan menggunakan proses descending. Kemudian jika urutannya salah, maka NRP pertama dipindahkan ke tem atau bilangan sisipan. Kemudian NRP kedua dipindahkan ke posisi NRP pertama. NRP pertama yang berada di tem dipindahkan ke posisi NRP kedua. Kemudian misalkan jika datanya yang diinput 3, maka apabila NRP yang ketiga dibandingkan dengan NRP pertama, yang sudah berada di posisi NRP kedua lebih besar daripada NRP pertama, maka NRP ketiga akan memposisikan urutan yang benar sesuai dengan urutan yang sudah disortir di kiri sebelumnya. Jika urutan sudah benar, NRP 1, 2, 3 akan dicetak. Jika data yang dimasukkan lebih dari 3, maka terjadi pengulangan proses dari 7 sampai 12 untuk bilangan selanjutnya. NRP ke N dan NRP ke N plus 1. Print NRP yang sudah diurutkan beserta nama mahasiswa dan nilainya. Karena sudah dilakukan proses sorting, maka dilakukan cetak datanya yang sudah tepat. Kemudian program selesai. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang flowchart atau alur kerja dari soal nomor 2. Yang pertama yaitu memulai program. Yang kedua, user menginputkan jumlah data mahasiswa atau nilai. Di sini kita menggunakan variable size. Setelah diinputkan, terjadi perulangan for dengan data ke I sebanyak jumlah mahasiswa yang diinput. Kemudian input data NRP, nama, dan nilai sampai jumlah input data yang dicapai. Misal pada jumlah data mahasiswa atau nilai size-nya yang diinputkan 5, maka terjadi perulangan penginputan NRP, nama, dan nilai sampai itu jumlahnya 5 yang diinputkan tadi. Kemudian terjadi perulangan dengan data ke I sebanyak size data menggunakan insertion shot. Penjelasan insertion shot tadi sudah sekilas, namun nanti akan saya jelaskan lagi di slide selanjutnya. Kemudian terjadi proses sortir dengan cara insertion shot dari kiri ke kanan. Kemudian untuk data selanjutnya juga kan terjadi perulangan lagi. Jadi terjadi perulangan for dengan data ke I untuk hasil sortir. Kemudian setelah semua data tersortir dengan benar, maka hasil dari sortiran akan di-print. Kemudian program selesai. Ya, jadi saya akan melanjutkan penjelasan tentang bagaimana insert search shot bisa menyortir data yang dimasukkan. Jadi dimulai dari data awal, diinputkan dengan olah user berupa 7 data. Ini ada data ke 0 karena dimulai dari data ke 0 berupa nilai 15, data ke-1 berupa nilai 10, data kedua berupa nilai 7, dan data ketiga 22. Dan selanjutnya ada data ke-4 17, data ke-5 5, dan data ke-6 ada 12. Pada proses pertama dapat dilihat, ini kan ada angka 15 dan 10. Di insertion shot pada contoh ini menggunakan cara ascending, sehingga dari kecil ke besar. 10 lebih kecil daripada 15, sehingga 10 dapat bergeser ke kiri dan 15 bergeser ke kanan. Kemudian pada proses kedua, kan bilangan selanjutnya ada bilangan 7. Bilangan 7 diseleksi dan bilangan 7 lebih kecil daripada 10 dan 15, sehingga bilangan 7 pindah ke bagian yang lebih kiri. Kemudian setelah itu ada bilangan 22. Bilangan 22 diseleksi, ternyata bilangan 22 lebih besar daripada angka 7, 10, dan 15. Sehingga bilangan 22 berada di kanan 7, 10, dan 15. Kemudian ada bilangan 17. Kemudian diseleksi, ternyata bilangan 17 berada di antara 15 dan 22. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, pada insertion shot, data yang akan diseleksi bisa menyesuaikan diri pada
data yang telah diseleksi, sehingga bisa berada di tengah-tengah antara 15 dan 22, karena bisa langsung menyesuaikan dari data yang sudah diseleksi sebelumnya. Kemudian ada data 5. 5 lebih kecil dari bilangan 7, 10, 15, 17, dan 22, sehingga 5 berada di barisan paling kiri. Dan data terakhir ada bilangan 12. Jadi bilangan 12 ini juga bisa langsung menyesuaikan dari data yang telah disortir sebelumnya. Itu berada di antara 10 dan 15, karena 12 lebih besar daripada 10 dan kurang dari 15. Jadi dapat disimpulkan insertion sort merupakan proses penyortiran yang lumayan cepat daripada bubble sort, soalnya bisa langsung menyesuaikan diri setelah bilangan bisa menyesuaikan diri dari bilangan sebelumnya dan tidak perlu disortir satu-satu. Ya, mungkin bisa dilanjut. Baik, selanjutnya script program C++ nomor 2. Nah, mungkin hampir sama seperti sebelumnya, karena source code-nya ini lebih panjang. Jika dimasukkan dalam satu slide, maka dibagi menjadi 2. Oke, langsung saja. Yang pertama dan yang baris kedua ini sudah sama seperti yang nomor 1. Jadi di sini include stdc++.h. Ini sudah include beberapa library seperti IOStream, CMake, dan lain-lain. Kemudian untuk baris kedua, using namespace std ini untuk mempersingkat lagi buat codingannya untuk cout dan cin-nya. Dan di sini pada baris keempat sudah memasuki fungsi main-nya. Nah, di sini sudah saya beri komentar juga input jumlah data mahasiswa. Nah, di sini ada cout, masukkan jumlah mahasiswa yang akan didata. Nah, di sini sebelum memasukkan data, di sini sudah kita deskripsikan terlebih dahulu size ini untuk memasukkan jumlah mahasiswa yang akan didata. Jadi nanti di sini cin jumlah mahasiswa yang akan didata. Kemudian lanjut, di sini dideskripsikan sebagai data dari masing-masing kebutuhan data seperti NRP, nama, dan nilai. Nah, di sini NRP kita menggunakan long integer. Kenapa menggunakan long integer? Nah, karena di sini diketahui di soal bahwa NRP ini terdiri dari 10 digit. Sehingga jika kita menggunakan data integer, maka data yang keluar ini tidak sampai 10 digit. Sehingga lebih efektif menggunakan data long. Dan lanjut, pada variabel nama itu kita menggunakan library string. Mengapa demikian? Karena nama ini terdiri dari gabungan beberapa karakter. Kemudian di sini kita batasi juga 25 karakter. Kemudian untuk variabel nilai, di sini karena nilai itu ada beberapa angka desimal, sehingga kita menggunakan data float. Nah, di sini dilanjut dengan sistem clear. Nah, di sini mengapa kita memakai sistem clear? Karena agar kita tidak bingung setelah kita memasukkan data, kemudian kita akan memasukkan data lain, itu agar kita tidak bingung saja, sehingga kita clear semua data yang sudah kita input ini, dan kita terfokuskan untuk mengisi data yang selanjutnya. Ya, mungkin selanjutnya bisa dilihat di sini input data mahasiswa. Nah, di sini ada fungsi for. Fungsi for ini gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk memasukkan data mahasiswanya. Nah, karena di sini tadi udah
kita masukkan jumlah mahasiswa yang akan didata ini ada size orang, maka di sini kita batasi hingga size orang. Nah, maka di sini data mahasiswa itu ke I+1. Nah, di sini I-nya 0, maka di sini I+1, karena akan muncul data mahasiswa ke 1 dan tidak ada mahasiswa ke 0. Nah, maka dari itu di sini data mahasiswa ke 1, misalnya kita inputkan tadi size-nya 3, maka ada 3 mahasiswa dengan formulir berupa NRP, nama, dan nilai. Di sini kita masing-masing diharapkan untuk menginput data-datanya, dan kita sudah membuat source code-nya sedemikian hingga bisa memasukkan data-data tersebut. Kemudian setiap data yang kita masukkan itu akan di-clear oleh sistem. Nah, tujuannya sama seperti yang sebelumnya, agar kita terfokus untuk mengisi data yang selanjutnya dan tidak terpecahkan konsentrasinya karena banyaknya data yang menumpuk. Baik, mungkin untuk database awal ini akan dilanjut di slide selanjutnya. Baik, mungkin terpotong ya. Nah, untuk database awal ini ada fungsi for. Database awal ini menunjukkan bahwa data yang sudah kita input tadi kan sudah kita clear. Nah, namun kita bisa menampilkan semua datanya. Misalnya di sini sudah ada 3, jadi di sini sudah ada nama, NIM atau NRP. Di sini ada NRP. Kemudian bawahnya NRP ada nama. Di sini ada nilai. Nah, karena tadi di inputkan 3, maka di sini akan muncul 3 nama seperti ini tampilannya. Sehingga di sini ada code NRP dan di sini memasukkan data NRP-nya. Kemudian selanjutnya nama dan seterusnya. Mungkin saya lanjut untuk program kedua. Nah, di sini dilanjut sortir secara descending karena permintaan soal kita disuruh untuk menyortir data secara descending atau dari besar ke kecil. Nah, di sini kita beri poin bahwa pengurutan data ini berdasarkan NRP atau nomor induk mahasiswa. Nah, sehingga di sini terjadi pengurutan data sesuai NRP. Nah, di sini ada fungsi for. Fungsi for ini dilakukan untuk sortirnya, dan sortir ini tidak dilakukan hanya sekali, berkali-kali, sehingga didapatkan hasil sorting yang urut. Nah, di sini sudah kita deskripsikan bahwa long integer, karena tadi sudah dimulai dengan long integer untuk NRP, karena di situ tadi ada 10 digit. Nah, di sini ada TMP NRP. Apa fungsi TMP NRP? Nah, di sini TMP NRP ini untuk apa ya? Untuk menyimpan data dari NRP yang sudah kita inputkan. Kemudian berlaku juga untuk nama dan nilai. Sama seperti sebelumnya, tipe datanya masing-masing menggunakan string dan float. Kemudian kita deskripsikan juga J sama dengan K-1. Nah, ini apa tujuannya? Untuk kita mengetahui agar yang ada di data NRP ini bisa terwakili oleh K-1. Kemudian dilanjut dengan fungsi while. Nah, fungsi while di sini mungkin di nomor 1 yang tadi kita memakai fungsi if, tetapi jika di sini kita menggunakan variasi fungsi while. Nah, mengapa demikian? Karena
di sini kita akan mengurutkan data berdasarkan NRP. Nah, di sini sudah kita lihat NRP J+1 sama dengan NRP J, kemudian nama J+1 sama dengan nama, nilai J+1 sama dengan nilai. Nah, di sini sudah kita urutkan datanya secara descending. Nah, ini juga termasuk. Kemudian, setelah kita sortir secara descending, data-data ini akan ditampilkan, kita print saja. Jadi di sini ada hasil sorting untuk cout-nya. Kemudian di sini kami sudah memberikan tanda agar tiap data mahasiswa itu kita bisa membedakan antara data satu dengan data yang lainnya. Sehingga di sini kita menginputkan data mahasiswa ke satu atau kedua atau ketiga dan seterusnya. Kemudian di sini kita print NRP, nama dan nilai. Ya, mungkin itu dari saya terkait script program C++ untuk nomor 2. Mungkin bisa dilanjut. Ya, di sini saya akan menjelaskan hasil atau output dari program C++ untuk nomor 2. Sini terdapat cout masukan jumlah mahasiswa yang akan didata, sehingga untuk output pertama tentunya keluar masukkan jumlah mahasiswa yang akan didata. Output ini menginstruksikan user untuk memasukkan jumlah mahasiswa yang akan didata. Di sini kami menggunakan variable size. Variable size ini merupakan batasan dari perulangan yang akan digunakan. Karena terdapat batasan, maka kami menggunakan perulangan for. Misalkan user menginginkan jumlahnya sebanyak 3. Kemudian terdapat perulangan lagi sebanyak 3. Di sini terdapat fungsi for. Kemudian cout data mahasiswa ke I+1. Kenapa I+1? Karena di awal didefinisikan I sama dengan 0. Sehingga jika menginginkan output berupa data ke-1, data kedua, data ketiga, diperlukan I+1. Kemudian ada output lagi nama, NRP, dan nilai. Dengan output ini, user bisa mengetahui data apa yang akan diinputkan. Misalkan untuk perulangan pertama, di sini saya menginputkan NRP-nya 5009 201155 dengan nama Shirley. Misalkan nilainya 3,5. Kemudian untuk perulangan kedua, saya memasukkan data NRP 5009 201020 dengan nama Laila, misalkan nilainya 3,7. Kemudian perulangan ketiga atau perulangan terakhir, karena saya tadi menginputkan banyak jumlahnya adalah 3, untuk NRP-nya saya masukkan 5009 201128 dengan nama Naufal. Misalkan nilainya 4,0. Ya, setelah saya memasukkannya, di sini terdapat cout lagi database awal, yaitu input yang tadi saya masukkan, kemudian ditampilkan oleh programnya, karena di sini terdapat cout-nya, yaitu database awal sebanyak 3 kali, karena saya melakukan pengulangan 3 kali dan penginputan 3 kali. Kemudian dengan menggunakan program yang telah kami buat, yaitu sorting secara insertion sort dengan urutan descending atau besar ke kecil, diperoleh hasilnya, ini diperoleh cout hasil sorting. Karena tadi datanya sebanyak 3, sehingga terjadi perulangan sebanyak 3 kali untuk outputnya. Di sini saya besarkan ya agar lebih terlihat. Ini tadi untuk output database awal, dan di sini ada juga hasil sortingnya. Hasil sorting
berupa dari NRP besar ke NRP yang kecil. Ini NRP akhir 155, 128, dan 020. Mungkin saya lanjut ke slide presentasi lagi. Yes, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, di sini terdapat output database awal dan hasil sorting. Di hasil sorting ini kami menggunakan program dengan menggunakan cara insertion sort secara descending, yaitu dari besar ke kecil. Sini diperoleh dengan NRP paling besar dulu, yaitu 155, 128, dan 020. Dengan adanya output ini berarti sudah sesuai dengan output yang diinginkan, sesuai dengan soal yang diminta. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat.